Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatul ula. Al-qa'idatu taiqaidah al-ula kang pertama iku al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru utai piro-piro perkara iku bimaqasidiha kelawan piro-piro sejahe al-umur. Kaidah pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala hal itu disesuaikan dengan kondisi, dengan tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha, tujuannya apa kan itu. Fiya iktaf dalam kaidah ulah mabah itu utai piro-piro pembahasan. Al-awwalu utai kang pertama iku al-aslu utawi dalil fi hadhil qaidati dalam ikilah qaidah iku qauluhu dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu aing mestine utawi sahe pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Wa hadza utawi ki hadis atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat iku haditsun hadits sahihun kang sahih masyhurun kang masyhur akhraja kang ngetokaken ing hadis sapa al-a'immatu pira-pira imam asitatu kang 6 wa ghairuhum lan liyane a'immatus sita min hadits Umar saing hadis sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wal ajab utawi kang ajib kang gawok iku anna malikan setuna Imam Malik iku lam yukhrij orang ngetokaken sapa Malik hu ing hadis fil Muwatta dalam kitab Al-Muwatta. Pembahasan pertama tentang sumber hukum atau dalil dalam kaidah ini. Yang menjadi pijakan kaidah al-umur bimaqasidiyah itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu ya. Bahwa setiap amal itu membutuhkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niati. Mulanya al-umuru bimaqasidiyah, segala hal itu tergantung tujuannya itu. Hadis ini menjelaskan berarti satu, amal itu harus ada niat, dan niat itu nanti yang menjadi kualitas dari suatu amal, yang menentukan dari suatu amal. Sebab tadi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terusannya hadis yang panjang, kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasul akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau karena perempuan maka akan menikahinya. Kalau karena dunia maka dia akan mendapat dan seterusnya. Jadi tergantung al-umuru bimaqasidiyah, apa tujuannya itu yang akan dia dapatkan. Makanya kualitas satu ibadah, kualitas suatu amal akan tergantung pada niatnya itu. Wahada hadis sahih. Hadis ini ada hadis yang sahih masyhur dikeluarkan oleh seluruh imam 6 ya. Al-Immatus Sita, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Semuanya kutubus sita meriwayatkan hadis itu. Bahkan yang lainnya juga meriwayatkan hadis itu min hadis Umar, dari hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, anehnya Imam Malik itu lam yukhrij fil Muwatta, tidak mengeluarkan hadis ini dalam kitab Muwatta, tidak menyuguhkan kitab ini dalam kitab
Jadi tidak mencantumkan kitab ini dalam kitab Muwatta. Entah apa alasannya. Padahal a'immatus sita semuanya mengungkapkan hadis, meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kutubus sahih yang dianggap kitab-kitab hadis yang dianggap sahih itu ada 6 terkenal itu ya, kutubus sita. Itu tidak termasuk kitab Muwatta. Ya. Muwatta dianggap sebagai, ada yang mengatakan itu asah, lebih sah daripada apa? Daripada keenam kitab hadis itu. Tapi dalam kitab Muwatta beliau tidak menyebutkan dan tidak meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat yang begitu masyhur itu. Malah dikatakan wal ajab, ini aneh sekali. Wa akhraja lan ngatakan hadis sapa Ibnul Ash'as, yang Ibnul Ash'as fi sunanihi ing dalam kitab Sunan Imam Ibnul Ash'as min hadits Ali bin Abi Thalib, saking hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa Daruqutni ay wa akhraja Daruqutni wa Daruqutni lan ngatakan sapa Imam Ad-Daruqutni fi Ghara'ibi Malikin ing dalam kitab Ghara'ibi Malik. Wa Abu Nuaim ya. Wa Abu Nuaim lan dikatakan sapa Abu Nuaim fil Hilyah dalam kitab Al-Hilyah min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, sang hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Asakir lan riwayataken sapa Ibnu Asakir fi amalihi dalam kitab amali Ibnu Asakir min hadits Anas radhiyallahu anhum, saking hadis Anas radhiyallahu anhum kulluhum utawi sekabehane kabeh mau sekabehane anak Ibnu Asakir, anak Abu Naim, anak Ad-Daruqutni ya, Ibnu Ash'as, itu semuanya iku bilafdzin kelawan lafaz wahidin kang siji. Semuanya sama redaksinya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa dan seterusnya. Enggak ada yang beda, semuanya hampir sama. Semuanya sama. Itu saking masyhurnya hadis itu. Wa indal Baihaqi lan ing dalem Imam Al-Baihaqi fi sunani dalam kitab Sunani Al-Baihaqi min hadits Anasin, saking hadis Anas. La amala liman la niyatalah. La amala ora nana amal iku maujud liman kadhewe wong la niyata kang ora nana niat iku maujud lahu kadhewe man. Sementara dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya disebutkan dari hadis Anas bin Malik bahwa la amala liman la niyatalah. Enggak ada amal yang dianggap sah bagi orang yang tidak ada niat. Haji tidaknya tidak sah, sholat tidak sah, puasa enggak adanya tidak. Semua amal tanpa niat maka dianggap tidak sah. La amalah liman la niyatalah. Ini dari hadis siapa? Imam Anas bin Malik. Wa fi musnadi Syihab lan tambah wawo ya. Fi nuskhatil asli itu wa fi musnadi Syihab. Wa fi musnadi Syihabi lan kesebut ing dalam kitab Musnad Imam Syihab min hadithi saking hadis Imam Anas. Anas, sahabat Anas itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, itu peringkat ketiga setelah Abu Hurairah dan bukan kalah jauh setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Itu yang paling banyak ketiganya adalah siapa? Anas bin Malik. Itu apa? Barokahnya khidmah. Barokah khidmahnya siapa? Anas bin Malik kepada Kanjeng Nabi. Dulu pada saat orang-orang Madinah berbondong-bondong datang kepada Kanjeng Nabi, menyerahkan segala harta dan kemampuannya kepada Kanjeng Nabi,
ibunya Anas itu seorang janda, Ummu Sulaim, datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula mboten gadah napa-napa, niki namung gadah lare jaler namanya Anas. Kula pasrahkan Anas bin Malik kang khidmah kali panjenengan. Mangga kula pasrah Anas khidmah kali panjenengan. Tulung doakan Anas. Terus Kanjeng Nabi menerima Anas dan didoakan dengan Kanjeng Nabi. Apa doanya? Allahumma aksir wa waladahu wa malah. Allah aksir malahu, kuareknya. Allah aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa ghfir dzambahu. Itu ada doanya Kanjeng Nabi kepada siapa? Anas bin Malik. Dari Kanjeng Nabi doanya Allah aksir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan harta dan anaknya Anas bin Malik, dan wa'atil umrah, panjangkan umurnya Anas bin Malik, dan ampuni dosanya Anas bin Malik itu. Wes akhirnya diterima Anas bin Malik khidmah melayani Kanjeng Nabi kemana-mana. Anas mengikuti Kanjeng Nabi. Itu kesempatan khidmah itu kemudian betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh Anas bin Malik, dengan meneliti, dengan niteni seluruh apapun yang keluar dari Kanjeng Nabi, qaulan wa fi'lan wa takriran, ucapannya Kanjeng Nabi, pekerjaannya Kanjeng Nabi, sampai hal-hal yang Kanjeng Nabi legalkan kepada ucapan atau pekerjaan seseorang itu dititeni betul oleh siapa? Anas bin Malik. Sehingga seluruh aqwalu wa af'alu wa takriratun Nabi itu semuanya terekam betul dengan baik oleh siapa? Anas bin Malik. Ini sampai akhirnya tadi beliau termasuk al-muktsirun, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu. Dan terkabul doanya Kanjeng Nabi. Beliau tumbuh, Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya, anaknya banyak, alim-alim semua, dan dia adalah satu sahabat yang paling panjang umurnya. Itu salah satu sahabat yang paling akhir wafatnya siapa? Sahabat Anas itu, sahabat Anas. Dan dia mati dengan baik, husnul khotimah, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu sesuai dengan doanya Kanjeng Nabi. Niku barokah apa? Khidmah. Mana khidmah sing temenan santri. Saudara Imam Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa manfaatuhu biridos syekh. Itu udah rumusnya santri itu. Satu, mantepnya ilmu, nempelnya ilmu, lekatnya ilmu kepada itu bil mudzakarah. Sering mutola'ah, sering deres, sering musyawarah, aktif, interaktif, dan sebagainya. Itu ilmu akan didapat, sering ngaji, sering deres. Itu bil mudzakarah. Wa barakahnya dengan bil khidmati, dan wa naf'uhu, untuk kemanfaatannya ilmu itu bila apa? Biridos syekh, dengan membanggakan gurunya, meridokan guru supaya gurunya ridho, gurunya ikhlas, kan itu akan didapat oleh santri. Ilmu dapat, barokah dapat, manfaat dapat. Itu dicamkan itu santri itu. Belajar, deres, mutola'ah, khidmah, terus berusaha bagaimana agar gurunya itu bangga dan ridho, senang kepada kita. Jangan sampai guru kiai, ustadz itu bendu atau duka kepada kita. Insya Allah berhasil santri yang seperti itu. Nah, ini banyak sekali riwayat Anas bin Malik. Salah satunya adalah la amala liman la
niyata. Enggak ada amal yang bisa dianggap sah bagi orang yang tidak ada niat. Wa fi musnad Syihab min hadis Anas, niyatul mukmin khairu min amali. Niyatul mukmini utawi niyate wong iman ai bila amalin. Niyatul mukmin utawi niyate wong mukmin ai bila amalin, kelawan tanpa amal, iku khairun lebih bagus min amalihi tenimbang amale wong mukmin ai bila niyatin. Dalam musnad Syihab dari hadisnya Anas juga ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa niatnya orang mukmin tanpa amal itu lebih baik daripada amalnya orang mukmin tanpa niat. Itu ada yang menafsir begitu. Saya dapat dari guru itu begitu. Niatul mukmin bila amal itu khairun min amali bila niat. Harapan turu niat isin ke bengi harapan tangi bengi tapi turu kelabasan itu sudah dapat nilai plus, sudah dapat nilai pahalanya niat itu, daripada apa melakukan sholat tapi tanpa niat. Itu berarti niatnya amalnya ataupun sholatnya dianggap tidak sah kan itu. Itu artinya niyatul mu'min khairun min amali, ay niyatul bila amalin khair min amali bila niat. Kalau niat terus kemudian kalau niatnya saja terus amalnya kemudian ada niatnya dianggap sah amal, jelas masih lebih baik amal daripada niat. Jadi harus ada keimbangan, niyatul bila amal dengan amal tanpa niat, bukan niatnya saja tanpa amal dengan amal yang dengan niat, ya pasti lebih baik amal dengan niat. Wa huwa fi hadzal lafzi fi mu'jamit, wa huwa utawi hadis iku fi hadzal lafzi dalam ikilah lafaz fi mu'jamit Tabarani, dalam kitab Mu'jamit Imam At-Tabarani Al-Kabir kang agung, min hadithi Sahal bin Sa'ad, saking hadisi Sahal bin Sa'ad, wan nuwasilan hadisi An-Nuwas ibni Sam'an. Wa fi musnadil Firdausi lan ing dalem kitab musnade Al-Firdaus lid-Dailami kadhim ad-Dailami min hadithi Abi Musa sing hadis Abi Musa. Wa fi sahih lan ing dalam kitab As-Sahih idza utliqa mu'arrafan in sarafa ila sahih Bukhari. Jadi kalau kata As-Sahih dalam hadis ada bahasa as-sahih dalam keadaan dimakrifatkan disebutkannya, itu berarti insirafnya kepada siapa? Sahihnya Al-Bukhari. Kan tadi dikatakan ada 7 ya, kutubus sita as-sahih as-sahihah. Tapi ketika hanya as-sahihnya saja dan mu'arraf bi'al, maka insirafnya hanya satu, yaitu Sahihul Bukhari, bukan yang lainnya. Min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, saking hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqo nafaqatan, innaka satune sira iku lan tunfiqo ora nafaqoi sapa sira nafaqatan ing nafaqah tataghi kang nupri sapa sira biya kelawan nafaqah wajhallahi ing ganjarane Gusti Allah, wajah ayat sawabahu tegese ing ganjarane Gusti Allah, illa ujirta angden ganjar sapa sira fiha ing dalam nafaqah hatta masenya perkara taj'alu kang dadiaken sapa sira fi mraatika. Itu ada fi 2 ya, itu satunya fi huruf jar, satunya fi af'alul kham satunya fi asmaul kham saapun akhun khamun wa fu. Itu ketika 3 jar maka bacanya fi gitu ya. Fi mraatika ing dalam cangkeme bojo wadone sira. Disebutkan juga dalam Musnad al-Dailami dari hadis Abi Musa dan dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ada hadis yang terkait dengan niat juga, bahwa innaka lan tunfiqo,
kamu tidak sekali-kali menafkahkan nafkah dengan tujuan, berarti tabai dengan tujuan, berarti dengan ini niat, dengan tujuan ingin mendapatkan pahala dari Allah, kecuali kamu pasti akan mendapat pahala dari nafkah hatta mataj alufi beratika, sehingga nafkah yang kamu berikan untuk mulut istri kamu, untuk menafkahi istri kamu, untuk ngasih makan istri kamu, untuk membelanjakan istri kamu, itu juga ada nilai pahala. Ini artinya bahwa betapa peran niat itu sangat penting. Ketika kita membelanjakan, ketika kita menafkahkan, menginfakkan uang kita dengan tujuan mendapatkan pahala Allah, itu akan kita dapat pahala itu. Meskipun uang itu kita belanjakan untuk menafkahi istri. Itu jangan dikira kita tidak dapat pahala. Dapat pahala. Jika dengan niat tabtaghi biha wajah Allahi. Wa min hadits Ibnu Abbas, langsung hari ini Ibnu Abbas, walakin jihadun, tetapi jihad, wa niyatun lan niat. Qalu walakin jihadun wa ay sadruhu utawi kawitan hadis iku la hijrata ba'dal fathi. La hijrata orana hijrah iku maujud ba'dal fathi ing dalam sawise kebukai tanah Makkah. Walakin jihadun, tetapi iku jihad, wa niyatun lan niat. Dari hadis Ibnu Abbas ada juga yang menjelaskan tentang masalah betapa pentingnya niat, betapa urgennya niat itu. Karena ini mengatakan Allah hijrata badal fatih, setelah ditaklukkannya itu nggak ada hijrah, yang hijrah nggak ada, sudah habis berarti. Nah, barang sekarang kaum sebelah banyak yang hijrah sekarang. Kita hijrah. Bilang kepada mereka, la hijrata bang, nggak pernah ngaji hadis ini barangkali ya. La hijrata ba'dan, nggak ada hijrah itu setelah penaklukan tanah Makkah. Yang ada apa? Yang ada adalah jihad. Ya, jihad harus perang. Ya, jihad harus perang. Dalam Fathul Muin itu banyak sekali jalur menuju termasuk ta'allum, belajar itu adalah termasuk jihad. Dan untuk zaman sekarang barangkali jihad yang paling besar adalah thalabul ilmi itu. Ya. Wa niyatun, dan juga nih niat. Nah, jadi ini betapa niat sangat penting. Tata dengan baik niat kita, ya, agar apa yang kita lakukan semuanya bernilai, berkualitas pahala. Niat itu. Wa musnadi Ahmad, wa fi musnadi Ahmad, lan tersebut in dalam kitab Musnad Imam Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud, rubba qatilin pirang-pirang wong kang den pateni bainas safaini ing dalam antara barisan loro, wallahu hale utai Gusti Allah iku alamul ngerti biniyati kelawan niati qatil. Dari Kanjeng Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan banyak sekali orang yang terbunuh di antara dua barisan perang yang takbir atas nama jihad. Tidak. Tapi Allah alamu biniyati, Allah maha tahu apa niat dia jihad. Apalagi jihad zaman sekarang. Ya, jihad politik. Allah maha tahu dengan niatnya, apa tujuannya itu. Ya. Apa tujuannya? Apalagi jihad HTI itu jelas, itu HTI itu jihadnya adalah jihad untuk kekuasaan. Bagaimana dia bisa menguasai khilafah itu berarti kekuasaan, intinya kan itu khilafah, bukan khilafah nubuah ya, tapi khilafah nabhaniyah, bukan khilafah nubuah, tapi khilafah nabhaniyah, karena khilafah mereka adalah versi Imam An-Nabhani itu. Dan tidak ada dalam konsep khilafah nubuah, tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan konsep nubuah itu. Wa 'inda Ibnu Majah, lan ing dalam Imam Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah, saing hadis Abi Hurairah, wa Jabir, lan hadis Jabir ibni Abdillah,
yub'atsun nas ala niyatihim yub'atsu den akan sapa anasu manusa ala niyatihim ing atase pira-pira niyate si anas. Kelak kata Kanjeng Nabi, manusia itu akan dibangkitkan dari kuburannya untuk dimintai pertanggungjawabkan sesuai dengan niatnya itu. Dan Allah Maha tahu apapun yang terbersit dalam hati seseorang ketika melakukan suatu amal itu. Tahu betul Allah. Dan itu yang menjadi kualitas suatu amal. Yub'atsun nas ala niyatihim. So, kadang-kadang kalau secara zahir itu kadang-kadang hanya tampak baik saja, hanya sekedar pencitra, kadang pencitraan, kadang ria, kadang sum'ah, kadang ujub, tapi hatinya nggak ada yang tahu, cuma Gusti. Maka hati itulah, niat itulah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya waktu melakukan amal di dunia. Wa fis sunan al-arba'ati lan in dalam kitab sunan al-arba'ati kang papat min hadits Uqbah bin Amir. Saing hadis Uqbah bin Amir innal Gusti Allah ku yudkhilu nganjingaken sapa Kanjeng Nabi bisahmi kelawan sebab jemparing al-wahidi kang siji nganjingaken salasatan ing wong telu dianjingaken al-jannata ing suarga. Wa fihi lan iku ing dalam hadis wasani'ahu utai lafat wasani'ahu lan wong kang agawe ing saham aisah min tegese wong kang agawe ing saham yahtasibu kang amri sapa sani fi sunatihi ing dalam agawene si sani amri al ajra ing ganjaran. Dalam kitab Sunan Al-Arba'ah dari hadis Uqbah bin Amir juga disebutkan bahwa suatu saat nanti Allah akan memasukkan dengan sebab satu anak panah. Dengan sebab satu anak panah Allah akan memasukkan 3 orang ke dalam surga. Cuma satu panah tapi yang dimasukkan 3 orang. Nah, siapa saja? Salah satunya adalah siapa? Wasani'ahu. Kalau yang memanah harus karuan ya. Kalau yang memanahnya karuan. Yang membuatnya pun itu akan mendapatkan pahala jika ketika membuatnya dia niat bertujuan ingin mendapatkan pahala supaya nanti anak panah digunakan untuk jihad fisabilillah ya, dengan konsep yang sesuai dengan syariat tentunya jihadnya. Itu dia akan dapat pahala dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa indan Nasai lan indalam Imam An-Nasai min hadithi Abi Dzar saing hadisi Abi Dzar man ata firashahu wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal lail fa ghalabatu ainu hatta yusbih kutiba lahu ma nawahu. Man utawi sapane wa iku ata nekani sapa siman nekani firashahu ing lemeke siman wa huwa hal utawi man iku yanwi niat sapa siman niat ayyaquma ing yen tang jumeneng ing yen tatangi sapa si man yusolli hale salat sapa si man minalaili saking bengi faghalabat makang lindih iman apa ainuhu mripate siman faghalabat makang lindih iman apa ainuhu mripate siman hatta yusbiha sehingga manjing waktu esuk sapa siman kutiba maka den catet lahu kademan apa ma perkara nawa kang niat sapa siman iman. Dalam kitab An-Nasai juga dari hadis Abi Dzar disebutkan barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dia mau tidur dengan niat Gusti kula arepan turu mugi-mugi mangke dalu kula saged tangi Gusti kula dalu pengen tangi arepan salat arepan ya munajat kali panjenengan qiyamul lail tapi faghalabatu ainuhu akhirnya dia terkalahkan oleh matanya sampai pagi nggak bangun matanya beli gelem melek hatta yusbiha kutibalahu mana maka apa yang ia niatkan sebelum tidur itu akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal sholat itu kutibalahu mana wahu. Itu betapa bahwa al umuru bimaqam siriha bahwa innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma wa fi Mu'jam Tabarani lan ing dalam kitab Mu'jam Tabarani min hadits Suhaib sang hadise Imam Suhaib
Suhaib ayyuma rajulin utai enti-intine wong lanang iku tazawwaja mbojo sapa si rajul mbojo imra'atan ing wong wadon fanawa mangka niat sapa si rajul niat ala yu'tiya ing yen ta ora maringi sapa rajul ha ing imra'ah ala yu'tiya ing yen ta ora maringi sapa rajul ing imra'ah min shadaqiha saking mas kawine imra'ah ora maringi syani sewiji-wiji mata maka mati sapa si rajul yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa rajul yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa rajul wa huwa hal utawi rajul iku zanin wong kang zina wa ayyuma rajulin lan utawi endi-endine wong lanang iku istara tuku sapa rajul min rajulin saking wong lanang tuku bai'an nomor 12 ay mabi antegese ing barang kang dendol bayan ing barang kang dendol fanawa maka niat sapa si rajul niat ala yu'tiya ing yen ta ora maringi sapa rajul hu ing rajul akhir samanahu ing regane be sen sewiji-wiji mata mangka mati sapa rajulun istara yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa rajulun istara atau mustari wa huwa hali utawi rajul istara iku khainun wong kang khianat disebutkan juga dalam Mu'jamut Tabrani dari hadis Suhaib dikatakan bahwa Kanjeng Nabi bersabda ayyuma rajulin siapa laki-laki yang menikahi seorang perempuan terus niat dia tidak akan memberikan mas kawinnya sedikit pun. Padahal mas kawin itu hukumnya wajib hukumnya. Memberikan mas hukumnya wajib. Itu haknya seorang istri harus diberikan oleh seorang suami. Malun wajib, harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami karena pernikahan. Ketika dia menikahi seorang perempuan dengan tujuan niat tidak akan memberikan sedikit pun dari mas kawinnya, kemudian dia mati, maka dia dicatat sebagai orang yang zina. Itu aja berarti niat betul-betul berpengaruh kepada apa yang ia lakukan itu. Na'udzubillah. Wa ayyuma rajulan, dan barang siapa laki-laki yang membeli barang dari seseorang, kemudian dia niat tidak akan memberikan, niat tidak akan bayar, maka saat dia mati dia akan dicatat sebagai khain, orang yang khianat. Kalau beli sesuatu ketika apalagi sudah dipercaya oleh bosnya, ya, kadang kalau sudah usaha itu kadang-kadang ada orang bos yang olian yang itu udah bawa saja barangnya. Nah, kita harus ngerejet kudu niat ini siap bayar. Ada sampai niat ora bayar. Harus niat harapan insya Allah nanti kita bisa Allah akan memberikan kekuasaan untuk bisa membayarnya. Lagi si anak wong sing tuku tapi dia tidak akan membayarnya. Kemudian dia mati, maka dia dicatat sebagai orang yang khianat. Wafi lan iku ing dalam mana tadi Mu'jamut Tabrani min hadis Abi Umamah saing hadis Abi Umamah Al-Bahili manidana dainan fahuwa yanwi ayu addiyahu addahullah anhu yaumal qiyamah. Man utawi sapana iku idana utang sapa siman dainan kelawan utang fahuwa mangka utawi man iku yanwi niat sapa siman iku yanwi niat sapa siman nomor 19 yanwi la'ala ansa wahwa yang lebih relevan mestinya bukan fawa tapi wahwa hale utawi man iku yanwi niat sapa siman ayu adiya ing yenta nyauri sapa siman hu ing den ada mangka nyauri hu ing den sapa Allah Gusti Allah anu saking man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa man utawi sawana iku idana utang sapa siman denan kelawan utang fahuwa
wa huwa hale utaiman iku yan winyar sapa siman ala yu'addiya ing yen ta ora nyauri ing yen ta ora nyauri sapa siman ing den famata. Kalau finus khotir asli itu adau tidak ada. Kalau adau ada maka bingung nanti maknanya ya. Jadi ala yu'addiya kalau nuskah asli saya ngaji di Mbah Zain itu enggak ada adaunya. Langsung famata mangkat nulimati sapa siman qala mangendika sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat dalam dina kiamat dzananta anni la akhudhu li abdi bihaqqi. Dzananta nyana sapa sira ani situna isun iku la akhudhu orang ngalap sapa isun li abdi maring hamba isun bihaqqi kelawan hakai abdi fayukhadhu mangka den alap apa min hasanatihi pira-pira kebagusane manidana mau apa min hasanati pira-pira kebagusane manidana fatu ja'alu maka den dadiaken apa hasanatuhu fi hasanatil akhari dalam pira-pira kebagusane wong liyan fa illam yakun maka laman ora ana iku lau kade manidana apa hasanatun pira-pira kebagusan ukhidha maka den alap apa min sayyiatil akhar pira-pira kealaane wong kang liyan apa min sayyiatil akhar pira-pira kaalane wong kang liyan fajuilat maka den dadiaken apa sayyiatul akhar alaihi ing atase manidana. Masih dalam kitab Mujamut Tabrani tapi dari hadis yang lain. Dari hadisnya siapa? Abi Umamah al-Bahili. Kanjeng Nabi mengatakan manidana denan barang siapa yang punya hutang di mana dia niat ingin membayarnya tapi tidak kebayaran, keburu mati barangkali belum sempat bayar, maka adahullahu anhu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat Allah yang melunasi hutangnya. Ada sudah tidak ada, nanti tidak akan ditagih. Yaumal qiyamah sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal betul-betul belum sempat bayar gitu ya. Bakal sempat bayar apa dunia tiba terus sambil beli bayar itu nanti lain lagi. Ya. La yulwajid yahillu 'irdahu wa 'uqubatahu, bahwa memperlambatnya orang yang sudah mampu bayar tapi nggak bayar itu akan menghalalkan untuk dirusak kehormatan dan hal untuk disiksa. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Ini sih berarti kasusnya ada orang hutang niat ingin membayarnya tapi belum sempat bayar karena dia belum mampu, dia keburu mati maka nanti darinya dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang akan bayar hutang, Allah yang akan menanggungnya. Itu pengaruh niat tadi. Sebaliknya manidana dainan barang siapa yang hutang kemudian niat untuk tidak akan membayarnya terus kemudian mati sebelum sempat bayar, Allah nanti dari kiamat akan bilang kepada orang tadi, dzananta anila akhudhu li 'abdi bihaqqi, kamu kira saya tidak akan mengambil hak hambaku yang kamu aniaya itu, yang kamu ambil secara tidak hak? Enggak, pasti akan saya ambil. Fayukhadhu min hasanati, kemudian Allah mengambil seluruh kebaikan orang yang hutang yang tidak bayar tadi, kemudian diberikan kepada orang lain yang menghutanginya itu sebagai pembayaran. Nah kalau yang hutang itu gak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang menghutangi itu akan diambil dan ditimpakan kepada siapa? Orang yang punya hutang yang niatan gak mau bayar itu. Naudzubillah. Makanya hutang yakin artinya siap arep bayar Gusti kula niki karena butuh dadi utang isun niat Gusti tulungan arepan bayar isun arep bayar, insyaallah akan dimudahkan untuk bayar. Kalau toh kemudian diparingi sebelum sempat bayar kemudian keburu ninggal, itu nanti Allah yang akan bayar yaumal qiyamah. Nah itu al-umuru bimaqasidiha. Al-mabhasus tsani,
utai pembahasan asani kang pimpin do iku fima ing dalam perkara yarju kang balik apa sima ila hadhil qaidati maring ikilah qaidah min abwabil fikih saing piro-piro bab fikih. Pembahasan kedua, guys, kalau tadi pembahasan pertama terkait dengan al umur bima qasidiha, itu pembahasannya tentang dalil dari qaidah al umur bima sumber hukumnya mana. Ternyata sumber hukumnya banyak sekali, beberapa hadis yang terkait dengan niat dan betapa pentingnya dan betapa berpengaruhnya yang namanya niat pada amal seseorang. Lah pembahasan kedua ini akan menjelaskan tentang mayarju ila hadil qaidah min abwabil fikih, akan menjelaskan tentang bab-bab fikih yang kembali kepada qaidah. Mana bab fikih mana saja yang masuk dalam qaidah al-umur bima qasidiyah. Ya, bab toharoh kira-kira masuk atau tidak, bab ibadah kira-kira masuk atau tidak, bab muamalah kira-kira masuk atau ini akan dibahas di pembahasan yang kedua. Iklam meruah sapa sira anau setene kelakuan iku qad tawatara iku qad tawatara teman-teman tumpa apa anak lu kutipan anil a'immati saing pira-pira imam fi ta'zimi qadri haditsin niyati ing dalem agunge kadare hadis niat. Qala sapa Ibnu Ubaidah laisa orana iku fi akhbarin nabi ing dalam pira-pira khabare kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa syun siwiji-wiji ajma'u kang luwi ngumpulaken wa aghna lan luwi nyemugiaken wa aktsaru lan luwi akeh apane faedatan faedah minhu tenimbang haditsun niat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa telah datang bertubi-tubi secara masif, tahu itu berarti kabar yang bersifat masif kalau zaman sekarang ya, hadir dalam sangat masif sekali kutipan-kutipan dari imam-imam tentang apa? Tentang betapa besarnya kadar hadis terkait dengan niat itu. Ibnu Ubaidah mengatakan tentang hadis niat ya, bahwa betapa besarnya pengaruh dan kadar daripada hadis ini. Dan kata Ibnu Ubaidah mengatakan laisa fi akhbarin nabi, enggak ada dalam kabar-kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih mengumpulkan, lebih majmuk, lebih komplit, lebih aghna, mencukupi dan lebih banyak faedahnya dibandingkan dengan hadis ini. Hadis sunnian, sebab hadis sunnian ini masuk ke seluruh abwabil fikih. Wattafaqo lan sepakat sapa Asy-Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad Ibnu Hambal wa Ibnu Mahdi lan ia Ibnu Mahdi wa Ibnul Madini lan ia Ibnul Madini wa Abu Dawud lan ia Abu Dawud wa Daruqutni lan ia Daruqutni wa ghairuhum lan liyane kabeh sepakat ala annahu ingatahe setune haditsun niyah iku sulusul ilmi sepertelone ilmu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya itu semuanya sepakat bahwa haditsun niyah itu sulusul sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Itu semuanya masuk dalam haditsun niyah itu. Wa minum lan iku setengah saing a'immah man utawi wong kala kang ngucap sapa siman ngucap-ngucap rubu'u ai annahu rubu'ul iku rubu'u utawi haditsun niat iku rubu seperempate ilmu. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa haditsun niyah itu adalah seperempat daripada ilmu, seperempat daripada wawajalan gawe alasan, gawe wajah, gawe arah sapa al-Baihaqi kauna ing anane si haditsun niyah ana iku sulusal ilmi sepertelu ilmu, gawe wajah, gawe argumen wajahnya bi anna kasbal abdi kelawan setune usahae kawula iku ya kautumiba apa kasbuhu
apa kasep bikol bi kelawan atine si abad walisani lan lisana wajawarihi lan piro-piro anggotai abad. Faniyatu maka utawi niat iku ahadu aksamiha salah siji piro-piro dundumane asalah sawarjahwa. Salah siji pira-pira dundumane qalb, lisan lan jawari. As-salasati kang telu warjahwa lan luwi onjoi aksam li annaha qad takunu ibadatan li annaka si niat iku qad takunu terkadang ana apa niat iku ibadatan ibadah mustaqillatan kang deweki ay min ghairi lisanin wajawari tanpa lisan dan anggota wa ghairu wa utawi liyan niat iku muhtajun butuh ilaiha maring niat wa min sama lan saing ara iki warjahwa li annaha qad takunu ibadatan mustaqillah wa ghairu wa muhtajun ilai wardatu maka opo niatul min khairu min amali niatul min utai niatul iman iku khairu li bagus min amali tenimbang amali mukmin. Jadi Imam Al-Baihaqi memberikan argumen kenapa hadis sunniyah itu adalah masuk dari thuluthul ilmi, sepertiganya ilmu. Alasannya bahwa kasabul abad, usaha seorang hamba itu ada tiga. Ada usaha terkait dengan hati, ada usaha terkait dengan lisan, dan ada usaha terkait dengan seluruh anggota tubuh. Amalnya seorang hamba itu ada amal yang berkaitan dengan hati kayak zikir dan yang lain, ya kayak zikir itu dengan hati. Ada lagi dengan apa? Lisan, yaitu al-amal al-qauliyah, perbuatan atau amal bersifat ucapan. Ada lagi apa? Baca Quran, sholawatan, ya, ngaji, itu apa? Dengan menggunakan lisan. Ada lagi dengan anggota. Ya, sholat dengan anggota. Ya, sholat itu ada anggota, ada qauliyah, ada niat, hati juga ada. Dan ibadah itu ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah atau badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada juga yang ibadah qalbi walisan, ada ibadah jawarih walisan, ada ibadah qalbi lisan lan jawari. Kayak sholat termasuk kategorinya apa? Ya qalb, ya qaul, ya lisan, ya juga jawari. Sebab harus ada niat, harus ada baca surat Fatihah, tasawuf berarti qauli, ada juga jawari, harus ruku, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain, ya. Itu namanya adalah jawari. Lah niat itu salah satu dari ketiganya. Salah satu daripada qalb, lisan dan jawari, yaitu apa? Biqalbi, sebab mahallun niyah adalah al-qalbu, tempatnya niat itu ada di hati. Warjahwa, dan itu adalah yang paling unggul. Kenapa paling unggul? Sebab kadang-kadang niat itu adalah amal yang tersendiri. Ada amal tanpa perbuatan. Ada amal tanpa perbuatan. Ya tadi kayak tadi itu. Arpan turu Gusti Allah kula niat arpan engko bengi arpan tangi lan arpan sholat. Ternyata kelabasan sampai subuh. Itu sudah dicatat. Berarti niatnya sudah merupakan amal mustaqil, ibadah mustaqillah. Nah, sementara selain niat itu justru butuh pada niat. Sholat butuh pada niat, puasa butuh pada niat, kan gitu. Zikir juga butuh pada niat. Semuanya butuh pada niat. Makanya niat dianggap arjahwa, yang paling unggul dari seluruh ibadah yang tiga itu.
Oleh karenanya ada hadis yang hadir mengucapkan niyatul mu'min khairun min amalihi wa kalau Ahmad yadullu ala anau arada bikawani thuluthal wallahu a'lam. Apa? Anggo pira?